Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kejadian 21 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Tapi marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kembali karena Engkau telah membimbing kami dari kediaman kami masing-masing sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu pun, yaitu untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikir kami untuk membaca serta mendalami akan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah pelayan kami, juga berkati hamba-Mu yang akan melayani ibadah pada malam hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan memberikan kemampuan serta kecakapan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Di dalam Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan yang ke-27. Yang demikian, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budaknya itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam ini dengan judul melindungi yang lemah. Bangsa Israel diperintah Allah untuk membawa peraturan-peraturan yang benar agar setiap manusia mengalami keadilan dan merasakan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27 memiliki makna mendalam, yaitu mau menegaskan bahwa seorang budak sekalipun adalah manusia yang sama dengan tuannya. Jadi bukanlah sebuah barang yang bisa diperlakukan semena-mena. Situasi perbudakan yang menindas, bahkan bisa berujung kekerasan, juga harus dihentikan. Dalam situasi kerusakan mata atau gigi yang dialami seorang budak akibat tindak kekerasan yang sang tuan, maka mereka diberikan status merdeka atau bebas. Sebuah status yang biasanya harus diberikan kepada para budak yang sudah bekerja selama 6 tahun lamanya. Hal ini merupakan salah satu keperbiaan Allah kepada kaum yang lemah, bukan kepada kaum yang kuat. Dan dengan demikian sebagai umat Tuhan, kita juga diajak untuk menjadi teladan, untuk menunjukkan keperbiaan kepada mereka yang lemah. Karena itu merupakan salah satu wujud kasih kepada Tuhan melalui sesamanya. Marilah kita berbuat kepada kaum yang lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang baik itu? Ada yang mengatakan
Orang yang baik adalah orang yang selalu ramah dan santun kepada sesama. Orang yang baik tidak memiliki musuh karena ia tidak pernah menyakiti orang lain. Sehingga dimanapun mereka berada, dia selalu disukai oleh orang banyak. Dan masih banyak contoh-contoh yang disebut dengan orang baik. Tetapi di sini sebagai tolak ukur, orang yang baik adalah orang yang menolong orang lain yang kekurangan atau lebih lemah dari dia, meskipun saat itu mungkin dia ada dalam kekurangan. Namun di dalam kekurangan itu ia masih mau menolong dan memperhatikan orang yang lebih lemah dari dirinya. Itulah yang disebut orang yang baik. Dan Tuhan pun tidak akan menutup mata terhadap apapun yang diperbuatnya. Dia juga akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Nya. Seperti di dalam Amsal ayat 19 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi jika kita menolong atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah atau lebih miskin dari kita, yang berhutang kepada kita bukanlah orang yang kita tolong itu, tetapi Tuhan yang berhutang kepada kita. Dan Dia pasti akan mengembalikannya atau membalasnya kepada kita sampai berkelimpahan. Kita tidaklah sia-sia jika memperhatikan orang yang lemah dan kekurangan, karena Tuhan berjanji untuk memberikan berkat siapapun yang suka menolong orang lain. Tuhan akan menyelamatkan dan melindungi kita, dan Dia juga tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya, Kau pulihkannya sampai sekali dari sakitnya. Tuhan akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Oleh karena itu, marilah kita mempraktekkan pelayanan kasih ini dalam hidup sehari-hari. Meskipun kita sedang lemah, kita tetap harus membantu orang yang lebih lemah dari kita. Kalau saat ini kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah berkat, kita sudah berkecukupan, itu merupakan anugerah daripada Tuhan yang harus kita syukuri bersama istri dan anak-anak kita. Dan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan marilah kita jadi umat sebagai penabur dalam kehidupan beriman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur dan terima kasih kembali
lewat firman Tuhan pada malam ini, kiranya firman Tuhan ini dapat berkenan di hadapan-Mu yang kudus. Ya Tuhan, ya Allah kami, lewat firman Tuhan pada malam ini kita diajarkan untuk sebagai penabur, juga sebagai penolong bagi orang yang lemah. Dan pada kesempatan pada malam ini, ajailah kami juga untuk mensyukur akan berkat yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah senantiasa berkat-berkat Tuhan ini dapat kita pakai bagi kaum yang kita harapkan dan bisa membantu bagi saudara-saudara yang dalam kelemahan. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada malam ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu GPIB Immanuel Balikpapan dalam situasi dan kondisi saat ini. Kita tidak bisa berkumpul, berbeda bersama-sama karena situasi dan kondisi dengan adanya wabah corona ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah keluarga bersama dengan saudara-saudara yang kekasih. Ya Tuhan, ya Allah kami, berkatilah jemaat-Mu yang ada di sektor masing-masing Tuhan. Dalam segala pergumulan yang ada, pergumulan yang sakit, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan mereka Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya dengan perantaraan obat-obatan, tenaga medis, kiranya itu menjadi alat kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kekurangan karena situasi dan kondisi perekonomian Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan mereka. Kiranya Tuhan berikan kecukupan bagi mereka Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan bersama keluarga dapat Engkau berikan kecukupan Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi gereja-Mu GPIB Immanuel Balikpapan dengan segala rencana dan program kerja yang telah diputuskan. Kiranya Tuhan akan mengiringi, kiranya Tuhan akan selalu menyertai segala program-program yang telah diputuskan bersama. Kiranya program ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan, ya Allah kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan para menteri, para gubernur kepala daerah, serta bupati maupun wali kota, sampai ke tingkat RT yang paling bawah Tuhan. Khususnya kota Balikpapan Tuhan, kiranya Tuhan menolong kota Balikpapan ini Tuhan, dengan roda pemerintahan kiranya dapat berjalan dengan baik. Roda perekonomian kiranya dapat berjalan dengan lancar. Dengan situasi dan kondisi ini Tuhan, dengan wabah penyakit virus corona yang melanda dunia Tuhan, khususnya Bapak di kota Indonesia Tuhan, kiranya Tuhan menolong bangsa kami Tuhan terhindar dari virus-virus corona Tuhan, sehingga perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik. Khususnya kota Balikpapan Tuhan, berkati Bapak Wali Kota Tuhan sebagai pemimpin kota Balikpapan Tuhan,
Berkati beliau Tuhan dalam melaksanakan tugas dan panggilan sebagai abdi negara, mengayomi masyarakat Kota Balikpapan Tuhan. Tolong Tuhan dengan wakilnya, dengan DPRD ya Tuhan, segala upaya Tuhan untuk menjalankan roda perekonomian Balikpapan. Kiranya Tuhan berkati beliau, Tuhan memberikan kekuatan serta kesehatan. Yang selama ini Tuhan gencar-gencarnya Bapak Wali Kota menyampaikan kepada masyarakat Kota Balikpapan untuk mematuhi protokoler Corona Tuhan C19 yang sampai saat ini semakin hari semakin bertambah, yang sakit di rumah sakit maupun yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong masyarakat Kota Balikpapan Tuhan, yang mana Tuhan selama ini virus corona menakutkan bagi setiap orang yang mendengar Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan akan menghalau, segera menghilangkan segala virus corona yang melanda Kota Balikpapan Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan akan menjauh-jauh Tuhan virus itu Tuhan, sehingga tidak menakutkan bagi masyarakat Kota Balikpapan Tuhan. Dan kami tetap yakin percaya Tuhan akan menjauhkan dari segala virus corona yang melanda dunia, khususnya Kota Balikpapan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami di dalam segala pergumulan yang ada, yang kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah, kami juga berdoa bagi kami sebagai pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan berikan kekuatan serta kesehatan. Ya Tuhan, ya Allah, inilah doa dan harapan kami yang kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.